Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik hari ini, hari Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, mohon berkat agar pelajaran kita hari ini dapat terlaksana dengan baik. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu dalam istirahat kami malam tadi. Tuhan, kami juga berterima kasih atas hari baru yang Engkau sediakan kepada kami, atas nafas kehidupan sehingga pada pagi hari ini kami dapat belajar kembali bersama Ibu Guru. Tuhan berkati kami agar pada pagi hari ini kami dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik sehingga nantinya kami dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Ibu Guru dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita lebih semangat, mari kita serukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke, mari kita awali pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 5, tema pengalamanku. Masih berlanjut ya anak-anak. Nah, kita sekarang memulai masuk subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Tempat wisata tentu menyenangkan ya. Seperti layar ya, layar yang ada di laptop atau HP anak-anak. Ini juga salah satu contoh tempat wisata yang ada di daerah Jawa ya. Nah, kita memulai dengan pembelajaran 1. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini akan dipelajari dari buku pemerintah, tema 5 juga dari e-book. Nah, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya ada beberapa ya. Nah, nanti setelah belajar anak-anak diharapkan dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak. Kemudian mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak. Ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan ya, karya hiasan. Kemudian ini nanti setelah yang pertama ini, setelah menemukan kosakata, nanti anak-anak dapat mengartikan kosakata tersebut. Ini mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan. Kemudian setelah tahu ciri-cirinya, anak-anak juga bisa mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat. Nah, jadi di sini belum membuat, baru mendata, mengidentifikasi ciri-ciri juga bahan buatan. Yang kelima, memecahkan masalah sehari-hari tentang satuan panjang. Masalah sehari-hari di sini maksudnya pembelajaran tentang satuan panjang hari ini berbentuk soal cerita ya. Nanti seperti apa soal cerita? Mari kita simak bersama-sama ya. Kita akan mengawali dengan yang pertama. Wow, anak-anak ini coba amati gambar ini. Nah, ini gambar Benny dan teman-temannya sedang naik bis. Mereka berwisata ke Candi Borobudur ya. Mereka akan mengamati belajar di Candi Borobudur. Dia belajar langsung ke tempatnya, bukan hanya melihat dan membaca dari buku, tapi dia langsung datang ke tempatnya. Nah,
Mari kita baca bersama-sama. Nah, Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan. Juga ketika Benny study tour. Apakah study tour itu? Wah, keren ya study tour. Nah, study tour adalah kegiatan pembelajaran. Nah, study tour itu juga merupakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati sesuatu. Nah, jadi pembelajaran yang langsung menuju ke tempatnya seperti Benny langsung ke Candi Borobudur, atau kalau mau belajar binatang mau langsung ke kebun binatang. Nah, itu namanya study tour ya, mengamati, melihat dan mengamati secara langsung sesuatu secara langsung, itu namanya study tour. Wow, coba anak-anak lihat. Waduh, ada gambar kupu raksasa. Hebat ya. Itu gambar, nak, bukan kupu beneran. Itu gambar. Ada gerbang, terus ada kupu raksasanya. Nah, ini gerbang. Ini adalah gerbang menuju tempat wisata. Ketika akan masuk tempat wisata, ada gerbang yang ditempel kupu-kupu raksasa. Nah, ini adalah pintu masuk sebuah tempat wisata. Waduh, kira-kira wisata di mana itu ya? Nah, nih. Mari anak-anak kita baca bersama-sama. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Nah, jadi ini adalah pintu masuk kalau berkunjung ke Taman Nasional, yaitu Taman Bantimurung yang letaknya di Sulawesi Selatan. Nah, sambil beristirahat menuju tempat wisata, dia bernyanyi lagunya Pemandangan. Tapi tidak semuanya bernyanyi. Ada sebagian yang membaca puisi. Nah, jadi itu ada yang menyanyikan, ada yang dibaca seperti membaca puisi. Nah, ini Pemandangan karya A.T. Mahmud ya. Ini bisa dinyanyikan, bisa juga dibaca seperti membaca puisi. Anak-anak membaca puisi dengan membaca cerita tentu berbeda ya, intonasinya berbeda. Nah, coba ini Ibu akan memberi contoh ya, memberi contoh cara membaca puisi dari lagu Pemandangan karya A.T. Mahmud. Nah, ya, coba anak-anak perhatikan. Pemandangan karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang ku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, anak-anak itu hanya contoh dari Bu Hermin ya. Bu Hermin yakin anak-anak bisa membacakan puisi ini lebih bagus dari Bu Hermin. Karena Ibu yakin, Ibu percaya anak-anak semua adalah anak-anak hebat. Jadi membacanya tentu bisa lebih hebat dari Bu Hermin. Itu tadi kalau contoh dibacakan dengan membaca puisi ya. Tapi ini bisa
bisa juga dinyanyikan anak-anak lagu pemandangan ini. Mungkin anak-anak sudah ada yang mengenal lagu ini. Yang belum mengenal nanti bisa mendengarkan ya. Ibu akan memberi contoh cara menyanyikannya ya. Coba dengarkan ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Nah itu contoh menyanyikannya ya. Nah anak-anak nanti boleh belajar lagi di rumah ya. Bersama kakak boleh, bersama orang tua juga boleh ya. Terserah anak-anak. Berikutnya anak-anak coba perhatikan. Nah, ini ketika pulang sekolah, Benny dan teman-temannya menemukan botol bekas ya, banyak botol bekas di jalan. Nah, Benny memberitahu teman-temannya, lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide yang bagus, Benny. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya, botol-botol bekas yang berserakan itu mau dibuat pot tanaman yang seperti apa ya sama Benny dan teman-teman? Coba kita ikuti ya nak ya, seperti apa rencana Benny. Nah, ini ditunjukkan sama Benny. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Seperti yang dipegang Benny ya. Nah, hiasan pot botol bekas. Nah, anak-anak kalau kemarin ada tugas dari ibu membuat vas bunga dari barang bekas itu ya, dari botol aqua bekas boleh yang digunting, gelas aqua boleh, bekas pop mie boleh, terus ditempel dengan biji-bijian ya. Nah, sekarang ini membuat pot ya, pot untuk bunga. Kalau kemarin vas bunga, ini pot ya. Tapi anak-anak tidak diberi tugas untuk membuat potnya. Anak-anak cukup tahu, cukup menghafal alat dan bahan yang digunakan, kemudian langkah-langkah atau cara membuatnya. Jadi anak-anak untuk materi ini tidak disuruh membuat tugas membuat potnya karena kemarin sudah membuat vas bunga. Nah, tujuannya apa nih anak-anak? Kita lihat tujuannya, anak-anak bisa membuat hiasan pot botol bekas. Nah, bahan yang digunakan anak-anak, coba alat yang digunakan ada 3. Pola pot bekas. Nah, pola pot bekas, kemudian cat warna dan kuas. Langkah atau cara membuatnya, yang pertama anak-anak menyediakan alat dan bahan. Alat dan bahannya ada 3 tadi ya. Boleh juga ditambah sesuai kreasinya. Yang kedua, gambar pola. Gambar pola pada botol bekas tadi sesuai keinginan anak-anak, sesuai kreasi anak-anak.
Ada yang itu contohnya ada yang berbentuk boneka seperti boneka kucing, ada yang berbentuk panda, kemudian ada juga yang diberi cat berbentuk ukiran atau batik ya, itu yang botol aqua itu. Nah, setelah dipola, anak-anak beri cat ya agar warnanya menjadi lebih menarik. Kemudian supaya catnya cepat kering, maka potnya harus dijemur dulu sesudah dicat. Nah, itu langkah-langkahnya ya anak-anak. Sediakan alat dan bahan, terus digambar atau dipola sesuai keinginan anak-anak. Setelah itu diberi cat. Setelah dicat supaya cepat kering catnya ya. Botol yang sudah dicat tadi dijemur. Nah, jadi anak-anak hafalkan alat dan bahan serta cara membuatnya. Tapi tidak usah praktek ya, karena kemarin habis praktek. Nanti anak-anak kebanyakan tugas. Yang penting tahu langkah membuat dan alat serta bahan yang dibutuhkan. Kalau ada pertanyaan, sebutkan ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas. Nah, anak-anak bisa menjawab. Ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas ada 4 cirinya di kotak atau yang berwarna papan yang berwarna biru. Ciri pertama, memiliki warna. Tentunya warnanya lebih menarik yang mencolok ya, memiliki warna. Kemudian yang kedua, tidak transparan. Karena sudah dicat, jadi tidak transparan. Aduh, tidak transparan itu apa ya Bu Hermin? Anak-anak, tidak transparan itu artinya tidak tembus pandang. Makanya dicat supaya tidak transparan. Kemudian menarik. Catnya mencolok sehingga warnanya menjadi menarik. 4, menggunakan botol bekas. Nah, jadi ciri hiasan dari botol bekas cirinya ada 4. 1, memiliki warna. 2, tidak transparan. 3, menarik. 4, menggunakan botol bekas. Itu cirinya ya anak-anak. Berikutnya, setelah anak-anak mengetahui ciri-cirinya, lalu cara membuatnya. Kalau ditanyakan, sebutkan langkah-langkah cara membuat hiasan pot botol bekas. Jawabnya, cara membuat hiasan pot botol bekas adalah langkah pertama, potong botol bekas. Karena kalau utuh kepanjangan, ya, potong botol bekas. Kedua, botol yang sudah dipotong tadi dicat ya, cat potongan botol menggunakan kuas. Ketiga, setelah dicat, sudah dijemur, sudah kering, letakkan tanaman yang sudah bertanah ke dalam botol. Nah, tanaman kan sudah ada tanahnya, dicabut, pindahkan ke botol. Dicabutnya sertakan tanahnya ya. Anak-anak pasti tahu kan, setiap hari melihat bahwa ukuran botol bekas itu berbeda-beda. Contohnya air mineral, ada yang besar tinggi, ada yang sedang, ada juga yang pendek. Nah, ada botol tinggi, botol sedang, ada juga yang pendek. Ukurannya berbeda-beda. Sekarang itu botol udin tadi ya, kita bandingkan yang 2. Tinggi botol yang pertama 26 cm. Tinggi botol bekas yang kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, ini nak yang namanya memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan panjang. Nah ini masalahnya itu soalnya berbentuk dalam cerita. Ini namanya soal cerita. Nah,
Langkah-langkah mengerjakan soal cerita pun berbeda. Harus ada langkah-langkahnya hingga beberapa langkah. Langkah pertama, anak-anak harus tahu apa yang diketahui dari soal cerita tersebut. Nah, diketahui apa yang diketahui. Nah, caranya, diketahui ini. Kita tulis lagi, tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Itu yang harus diketahui. Nah, kalau sudah diketahui, anak-anak juga perlu tahu apa yang ditanyakan dari masalah tersebut, dari soal cerita tersebut. Yang ditanyakan adalah berapa tinggi kedua botol. Kalau sudah ditanya, tentu anak-anak akan menjawab. Yang jawab tadi ditulis lagi. Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol kedua. Botol pertama, botol kedua dijumlahkan, ditambah seperti ini. Botol pertama 26 cm ditambah botol kedua 15 cm. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 41 cm. Lalu yang terakhir, jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Nah, ini yang disebut memecahkan masalah ya, yang berkaitan dengan satuan panjang. Jadi soal cerita itu cara menjawabnya melalui berbagai langkah atau banyak langkah. Ada 4 langkah. Yang pertama diketahui, kedua ditanya, ketiga jawab, keempat jadi. Jadi 4-4-nya itu harus ada kalau mengerjakan soal cerita. Contoh berikutnya, perhatikan ya. Contoh berikutnya nih. Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Nah, pertanyaannya, berapa meter panjang kain semuanya? Soalnya dalam bentuk sentimeter, pertanyaannya dalam bentuk meter. Jadi nanti anak-anak harus mengubah dari sentimeter menjadi meter. Ibu berharap anak-anak masih ingat cara mengubah dari bentuk sentimeter ke bentuk satuan meter. Ingat anak-anak, ini adalah soal cerita. Kalau soal cerita harus melalui 4 langkah. Pertama diketahui, kedua ditanya, ketiga jawab, keempat jadi. Mari kita kerjakan bersama-sama. Diketahui tentang apa ya yang harus kita lakukan? Diketahui yang pertama, panjang kain pertama 200 cm. Panjang kain kedua 500 cm. Ini yang perlu anak-anak ketahui karena ada 2 potong kain, pertama dan kedua. Setelah itu anak-anak harus tahu apa yang ditanyakan. Nah, di sini yang ditanyakan berapa meter panjang kain semuanya. Ingat ya, jadi dari sentimeter diubah menjadi meter. Kalau sudah ditanya kita harus menjawab. Nah, jawabnya langkahnya, panjang kain semuanya adalah, kita buat dulu, ditambahkan dulu yang sentimeter, 200 cm ditambah 500 cm sama dengan 700 cm. Karena yang ditanyakan meter, maka kita harus merubahnya. 700 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya, nih,
700 dibagi 100. Ingat anak-anak, dari cm ke m itu sama-sama dibuang atau dicoret nolnya 2. Jadi tinggal 7 sama 1. Semua bilangan yang dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya 7. 7 dibagi 1. Ya, tentu 7 itu hasilnya. Jadi 700 cm sama dengan 7 meter. Ya, nih. Jadi panjang kain semuanya adalah 7 meter. Ingat ya anak-anak, kalau merubah satuan panjang dari cm menjadi m, anak-anak ingat, dihilangkan nolnya 2. 700 cm dirubah ke m. 700 tadi hilangkan nolnya 2 jadi 7. Maka 7m. Gampang ya anak-anak? Itu cara mudahnya untuk diingat anak-anak. Contoh berikutnya. Nah, waduh, Ibu Guru, angkanya besar sekali. Nolnya banyak. Tenang anak-anak ya, kan sudah dijelaskan. Ya, nggak usah takut dulu, dicoba dulu. Kita baca ya. Benny berjalan kaki menuju goa. Goa tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak goa dari Taman Nasional 70.000 cm. Wow. Untuk masuk ke dalam gua, Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Jarak dari Taman Nasional 70.000. Masih masuk lagi 20.000. Wah, jauh sekali ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita hitung. Diketahui. Nah, kita harus tahu apa yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama, jarak gua dari Taman Nasional 7.000 cm. Jarak masuk ke dalam gua 20 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter jarak yang ditempuh Benny sampai ke dalam gua? Nah, kalau sudah ditanya, anak-anak harus menjawab. Bagaimana menjawabnya? Nah, caranya ditambahkan tadi. Jarak dari Taman Nasional hingga masuk tadi ditambah, yaitu 70.000 cm ditambah 20.000 cm sama dengan 90.000 cm. Karena pertanyaannya dijadikan berapa meter, maka anak-anak harus merubah dari 90.000 cm menjadi meter. Nah, 90.000 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya, ingat ya, kalau dari cm menjadi m dihilangkan 2 nol. Nolnya hilangkan 2. Nih, dicoret 0. Jadi tinggal 900. Coret nolnya 2. Nah, dicoret atau dihilangkan nolnya 2. Jadi 90.000 cm sama dengan 900 meter. Nih. Terus jadi jarak yang ditempuh Benny sampai ke dalam gua adalah 900 meter. Gampang ya anak-anak, pokoknya kalau dari sentimeter, merubah dari sentimeter menjadi meter itu tinggal dibuang nolnya 2. Paham ya? Ya, tapi ini ingat ya, dari cm ke m. Ya. Oke anak-anak? Good, bagus ya.
Terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Pelajaran sudah selesai. Nanti ada tugas dari Bu Guru. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas berkat pendampingan-Mu selama kami berproses bersama Ibu Guru dalam pembelajaran tematik hari ini. Tuhan, hari ini juga kami akan mengerjakan tugas. Bimbing kami agar kami dapat mengerjakan tugas dengan baik, agar kami tidak bermalas-malas dalam mengerjakan tugas, sehingga kami menjadi hari-hari ke hari kami semakin rajin, semakin pandai dalam belajar. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Selamat siang. Selamat belajar anak-anak. Baik.